warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adelia. Saya berasal dari kelas 6 SDN 3 Bangka. Di sini saya akan menceritakan kisah Datu Kalaka. Disimak baik-baik ya teman-teman. Menurut cerita orang tua, beberapa abad yang lalu, di suatu kampung tinggallah seorang lelaki bernama Datu Kalaka. Datu Kalaka disegani dan dihormati orang-orang di kampung karena ia menjadi pemimpin masyarakat di sana. Itu juga kenapa ia diberi gelar Datu oleh masyarakat. Ia sangat menentang Belanda dan memimpin perlawanan yang banyak meminta korban di pihak Belanda. Anehnya, walaupun pernah berkali-kali terkepung oleh Belanda, Datu Kalaka selalu bisa meloloskan diri. Tersebar berita di masyarakat, khususnya di kalangan orang Belanda, bahwa Datu Kalaka memiliki kesaktian menghilangkan diri. Walaupun orang biasa dapat melihat, orang Belanda tetap tidak mampu melihat. Hal ini membuat pihak Belanda merasa penasaran. Dengan segala tipu dayanya, mereka mencoba menangkap Datu Kalaka. Mereka menjanjikan hadiah yang besar bagi siapa yang mampu menangkap Datu Kalaka, hidup maupun mati, dan menyerahkannya kepada pihak Belanda. Oleh karena itu, Datu Kalaka selalu pindah tempat tinggal untuk menghindarkan diri dari Belanda. Jadi, jika Belanda berusaha mencarinya di kampung, pasti sia-sia. Akan tetapi, pada waktu tertentu, Datu Kalaka akan kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Karena sudah cukup lama Belanda tidak pernah datang ke kampungnya, Datu Kalaka merasa aman dan tidak perlu pindah tempat tinggal. Pada suatu hari, saat bersantai di rumah, ada orang datang memberitahu bahwa Belanda sudah ingin memasuki kampung. Datu Kalaka pun merasa terkejut dan tidak ingin menunjukkan kekhawatirannya kepada orang lain. Sebagai seorang datu, Datu Kalaka tidak ingin menunjukkan kekhawatirannya di hadapan orang lain. Datu Kalaka pun memberitahu kepada masyarakat untuk segera menyelamatkan diri. Setelah masyarakat menyelamatkan diri, Datu Kalaka pun berpikir cara untuk menyelamatkan diri. Namun sayang, tempat tinggalnya sudah dikepung oleh Belanda. Tidak mungkin lagi ia lepas dari sergapan. Ia tidak dapat memikirkan hukuman apa yang akan diterimanya. Mungkin ia akan disiksa, dikurung, bahkan dibunuh. Jika ia melawan, berarti bunuh diri. Datu Kalaka tidak ingin ditangkap dan mati konyol. Ia pun memutuskan untuk mengambil jalan nekat. Jika jalan yang ditempuh itu meleset, nyawa taruhannya. Ketika pasukan Belanda memasuki kampung, mereka sangat amat terkejut karena melihat kampung sudah kosong, rumah-rumah kosong dan tidak ada satu orang pun. Pihak Belanda pun marah dan melampiaskan keamaraan mereka dengan menghancurkan kampung itu. Mereka berpencar dan memeriksa segenap pelosok kampung. Mereka amat terkejut ketika melihat suatu pemandangan aneh tapi nyata di suatu lorong. Sebuah ayunan raksasa. Kedua sisi kain panjang yang dijadikan ayunan itu diikat bilatung, ditautkan ke puncak betung yang ada di kiri kanan lorong itu. Mereka amat terkejut ketika melihat ke dalam isi ayunan itu sebuah bayi raksasa. Bayi raksasa itu lebih besar daripada ukuran orang normal. Bayi raksasa itu menatap serdadu pihak Belanda yang ada di sekeliling ayunan itu, lalu memejamkan mata kembali. Seketika pasukan Belanda itu hilang ketakutannya. Mereka pun segera meninggalkan kampung dan meninggalkan bayi raksasa itu. Bayi raksasa itu ternyata Datu Kalaka.
Sebelum pasukan Belanda datang, Datu Kalaka sempat membuat ayunan, lalu berbaring di ayunan itu dan berlaku seperti bayi. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, di sana ada sebuah kampung bernama Kalaka. Di kampung itu ada sebuah makam. Menurut orang tua, makam itu makam Datu Kalaka. Jarak antara nisan satu dengan nisan yang lainnya kurang lebih 2 meter. Orang-orang percaya bahwa tubuh Datu Kalaka itu tinggi besar dan ukuran dadanya kurang lebih 7 jengkal. Nah, teman-teman, cerita ini menggambarkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin masyarakat. Pertama, sifat kecerdikan dan keberanian mengambil resiko. Kedua, rela berkorban, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya Anggi bercerita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai di sini dulu.